Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan materi usaha dan energi. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk video dengan materi yang lain, silahkan kalian buka di playlist channel YouTube saya. Baik, untuk soalnya nanti ada 3 soal yang akan saya bahas. Soal ini saya sengaja ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Untuk soal yang pertama, untuk membantu pekerjaannya, seorang tukang bangunan menarik ember berisi adukan semen dengan bantuan katrol bertali. Bila usaha yang dilakukan pekerja tersebut untuk mengangkat ember bermassa 10 kg adalah 200 Joule, maka ketinggian bangunan tersebut adalah. Jadi kalau ada soal seperti ini, berarti nanti yang diketahui kan ini adalah usaha ya. Usahanya adalah, saya tuliskan dulu ya, berarti W-nya adalah 100 Joule. Kemudian massa embernya adalah 10 kg. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan hubungan antara usaha dengan energi, di mana nanti besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi. Karena di sini terjadi perubahan ketinggian, yang ditanyakan ketinggian bangunan nih, berarti ada perubahan ketinggian, berarti nanti usaha itu adalah sama dengan perubahan dari energi potensial. Nah, besarnya usaha sendiri adalah ini tetap W ya, yang ini adalah M kali G kali delta H. Nah, yang kita cari adalah delta H-nya. W-nya berapa? W-nya udah ketahuan, 100. Kemudian massanya berapa? 10. Nah, percepatan gravitasinya kita pakai 10 aja. Ya, seperti ini. Nah, ini coret aja nih. Berarti ini sebentar. Maaf, ini 200 ya. Berarti nanti delta H-nya itu sama dengan 2 meter. Jadi ketinggian bangunannya adalah 2 meter. Jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Balok bermassa 5 kg berada di atas lantai licin. Ketika balok diberi gaya F sama dengan 20 Newton, membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar seperti pada gambar. Akibatnya balok bergeser sejauh 2 meter ke kanan. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah, jadi besarnya usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, karena di sini gayanya itu membentuk sudut sebesar 37 derajat dari sumbu X, maka kita harus menguraikan gayanya ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita uraikan. Yang ke arah sumbu X berarti arahnya ke sana ya. Ini adalah Fx. Kemudian yang ke arah sumbu Y arahnya ke atas. Ini adalah Fy. Nah, yang kita pakai ya untuk menghitung usahanya itu adalah yang Fx-nya. Kenapa? Karena perpindahannya adalah ke arah, misalkan ke arah kanan ya. Perpindahannya adalah ke arah kanan atau searah dengan sumbu X. Berarti nanti gaya yang menyebabkan benda ini berpindah sejauh 2 meter ke arah sumbu X itu adalah Fx. Sehingga nanti nilai Fx-nya kita cari, misalnya adalah F cos 37 derajat. Ini adalah besarnya Fx-nya.
Kita tinggal masukkan ke sini. Karena yang ditanya W-nya, berarti W sama dengan F-nya tadi adalah yang dipakai adalah F cos 37 derajat dikali S. Kita tinggal masukkan nilainya. F-nya adalah 20. Cos 37 itu adalah 0,8. S-nya adalah 2. Kalikan, berarti nanti 2 kali 8, 16. 16 kali 2, 32. Satuannya adalah Joule. Nah, mudah ya. 2 soal sudah kita selesaikan. Dan ternyata termasuk adalah soal mudah. Kemudian yang nomor atau soal yang ketiga. Ini adalah soal terakhir yang akan saya bahas. Sebuah benda bermasa 10 dikenai gaya mendatar sehingga berpindah seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, maka usaha yang dilakukan gaya F dari mulai bergerak hingga menempuh jarak 8 meter adalah. Jadi di soalnya itu yang diberikan adalah grafik hubungan antara gaya dengan S atau perpindahan. Nah, kita lihat. Kalau ada soal seperti ini, maka untuk mencari usahanya atau W-nya, itu nilainya sama dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi untuk mencari W-nya sama aja kita mencari luas daerah yang di bawah kurva. Luas daerah yang di bawah kurva yang mana? Kurvanya kan ini. Nah, daerahnya yang di bawah kurva itu yang ini, yang saya arsir. Nah, ini artinya kita sama aja untuk mencari usaha itu adalah sama aja dengan kita mencari luas daerah yang diarsir. Atau kalau di sini bangunnya adalah berbentuk trapesium. Nah, kita tinggal cari nih. Rumus dari trapesium itu kan sisi yang sejajar ya. Kalau sisi yang sejajar berarti yang ini dan yang atas. Karena yang diminta adalah pada jarak 8 meter, sedangkan ini kan sampai 10 nih. 8 meter berarti di sini ya, kira-kira 8 gitu ya. Berarti nanti sisi yang sejajar, sisi yang sejajar itu yang ini. Ini 0 sampai 8, berarti panjangnya adalah 8. Ditambah dengan yang atas berarti 8 dikurang 3, 5. Nah, kita bagi dengan 2. Kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya berarti yang ini. Yaitu 8. Sama dengan 8 tambah 5, 13. Dikali 8. Ini bisa dibagi 4. Berarti nanti nilai W-nya sama dengan 13 kali 4. 12, 52 Joule. Nah, ternyata di sini nggak ada jawabannya nih. Ya. Nah, yang saya curigai ini kan gambarnya sampai menunjukkan perpindahan 10 ya. Nah, yang saya curigai adalah sebenarnya yang diminta adalah gaya setelah menempuh jarak 10 meter. Nah, coba kita cari ya. Kita cari kalau jaraknya itu jarak tempuhnya adalah 10. Berarti W-nya saya kerjakan di samping sini aja ya. Berarti W-nya sama dengan F kali luas trapesium ya. Berarti dari sini sampai sini 10. Nah, kemudian ditambah dengan 10 kurang 3, 7 per 2 dikali tingginya 8. 10 tambah 7, 17 dikali 8. Ini 4 ya. Nah, ini 28, 2, 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Nah, hasilnya adalah 68 Joule. Nah, ternyata di sini ada nih. Nah, jadi kemungkinan yang diminta adalah bukan jarak menempuh jarak 8 meter, tapi 10 meter. Ya, kalaupun salah soal jawabannya, yang penting kalian sudah menghitungnya sesuai dengan teori yang ada ya. Baik, semoga kalian paham dengan pembahasan soal mengenai usaha dan energi yang sudah saya lakukan. Jika masih ada yang belum paham atau yang belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya.
Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.